bulan Ramadan Ya, nih. siap. Nah, ini kan atlet kan ya selama bulan Ramadan juga masih punya aktivitas, bahkan kayak Liga 1 aja masih berjalan juga ada. Itu sebagai atlet gimana sih Pi, untuk menjaga tetap dia stabil ya, walaupun dia harus berpuasa gitu Pi? Ini kan puasa. Iya. Puasa artinya kita tidak makan mulai dari subuh Sampai dengan sampai jam 6 iya, maghrib. buka puasa. Artinya kalau kita pikir baik-baik bahwa ini hanya dibolak-balik. Bahwa malam jam 6 sampai pagi kita juga sudah subuh juga kita makan seperti biasa. Ya. Artinya satu, pelatih harus mengerti bahwa kalau dia mau bikin program latihan yang agak berat, ya, dia kasih latihan malam hari. Setelah anak ini makan, anak ini ya baru makan sarapan buka puasa, baru setelah sholat, mungkin setelah dia sholat maghrib, ya sholat isya jam 7 lewat berapa, kemudian dia pergi ke lapangan untuk latihan bersama pelatihnya. Oke, pulang baru dia makan besar. Oke kan? Nah, terus makan apa kira-kira yang bagus? Tentu makan, kalau dia pertama buka tentu makanan yang lunak-lunak, ya. Kemudian jangan juga terlalu manis. Ya, manis-manis orang biasa bilang manis-manis jambu, manis buah dan lain-lain. Itu dia makan untuk ini. Kemudian pada saat nanti mereka sahur, tentu kan mereka makan 3 kali. Jangan lupa minum cairan yang cukup, cairan ini. Ya. Nah, kenapa disuruh minum cairan atau disuruh makan buah? Karena di buah pun ada cairan terkandung dalam itu. Selain buah ada mineral dan lain-lain. Yang tidak kalah penting yang harus diingat bahwa pada saat kita puasa, kalau kita terlalu banyak makan daging, biasanya siang hari itu kita rasa cepat haus. Cepat haus atau makan makanan yang terlalu manis pada saat mau apalagi imsak. Namanya mau imsak, ya, manis-manisan kita makan banyak daging, maka cairan tubuh kita untuk memproses daging itu, mencernakan proses metabolisme daging itu butuh cairan 3 kali lebih banyak dari makanan-makanan yang lain. Sehingga kebutuhan cairan yang memang pada saat puasa itu kita minumnya kurang, cairan itu banyak dipergunakan untuk memetabolisme daging. Satu, ya, sehingga tubuh kita nanti kekurangan cairan sehingga kita sering rasa haus cepat. Kemudian kedua, hasil metabolisme dari daging ini, ya, akan dikeluarkan melalui urin. Kita sering kencing karena dikeluarin kan, suka atau tidak suka, hasil metabolisme dari protein yang berlebihan ini dikeluarin melalui kencing. Ya, kalau kita banyak kencing juga nanti kita rasa haus. Jadi kita makan daging secukupnya, makan buah, makan ikan bisa, ya. Nah, kemudian jangan minum manis-manis. Kenapa minum manis-manis banyak? Supaya katanya supaya bisa kuat sama. Nah, pada saat kita minum manis banyak, hormon insulin keluar, ya, banyak. Karena untuk bereaksi, hormon insulin ini akan menekan kadar glukosa. Dia kadar glukosa, dia turun lagi cepat, ya enggak, kita rasa lemas lagi. Jadi cepat lemas. Kan? Nah, itu. Jadi itu saja diolah. Sebenarnya cuma merubah pola makan aja. Dan pelatih juga harus mengerti bahwa di Indonesia ini agama ini kan bahwa kita menjalankan puasa 1 bulan, kita bisa ikut. Bukan berarti orang yang tidak puasa bisa mengalahkan orang yang puasa. Tidak. Banyak bukti, Papi sudah ikut berapa tahun anak-anak yang puasanya ketat. Setelah mereka ikut pertandingan, setelah buka puasa mereka kuat malahan lebih kuat. Ya enggak? Nah, itu. Jadi jangan kita makan harus ini. Wah, itu nanti yang punya kepercayaan kuat sekali, dia bisa lawan pelatihnya. Ya kan? Seorang mau puasa dilarang gini. Ya, bahaya. Kalau sudah begitu, itu lebih cepat melemahkan ketidakpercayaan pemain terhadap pelatihnya, karena dia menganggap bahwa pelatihnya ini kayak bagaimana. Dia sudah mulai tidak. Kita pikir anak kita kuat, sebentar dia balelo di dalam. Ya enggak kan? Iya, betul. Sebab saya ada pengalaman dari banyak pelatih. Salah satu pelatih yang saya banggakan waktu itu dia bilang. Siapa? Nggak usah saya sebut nanti. Orang banyak yang
cemburu lah. Cemburu ya. Iya. Bilang gini, Papi, kalau kita masih melatih, masih kita bisa dengan anak-anak kita bisa ini, tapi pada tempatnya kita, kapan kita harus ini, kita bisa keras dengan mereka, disiplin. Tapi pada saat mereka sudah mau bertanding, tidak ada lagi kata-kata kasar buat mereka. Kita harus lus seperti anak-anak kita. Sebab kenapa? Pada saat mereka di situ tersinggung, di dalam ruang ganti mereka tersinggung, dan mereka mau main untuk mencelakakan kita sebagai pelatih, mereka akan. Dan kita tidak tahu, Iya. mereka lemas ini karena memang lemas atau lemas karena dibuat-buat. Nah, ya, dia bilang, jadi kalau di dalam sudah ruang ganti, tidak ada lagi. Udah, main nak, main, baik. Main, gitu aja. Ayo, baik, semangat. Iya. Itu yang paling lihat, dan itu keberhasilan. Banyak. Salah satu keberhasilan coach kita itu karena itunya. Karena itunya. Tapi tidak usah disebut nama. Iya. Jangan sampai. Saya bisa nebak, masih bisa nebak. Ya sudah. Iya. Biasa. Mitra olahraga mungkin nebak ya. Tapi kalau latihan sendiri perlu dikurangi atau gimana? Atau ada latihan-latihan khusus? Ngapain latihan? Kan cuma memindahkan aja. Ini siang. Ya. Ini malam. Gitu aja. Malam juga kita makan kayak jam 6 seperti kita sarapan pagi. Ya enggak? Betul kan? Betul. Kita sarapan pagi, kemudian ini kalau anak-anak timnas ini mau makan pagi, dia bangun pagi, ya enggak? Dia namanya early breakfast, dia disuruh makan nih paling roti, minum susu. Iya. Minum susu, makan roti. Bentar istirahat 45 1 jam, mereka langsung ke lapangan latihan. Sama. Iya. Buka puasa. Jangan juga buka puasa makan kayak langsung mau. Iya. Itu yang saya alami dulu, dulu gitu, Ntar giliran tarawih udah males tuh. Iya, gitu. Tapi kalau untuk masyarakat umum sendiri, polanya gimana, Pi? Tadi kan untuk atlet, ini kalau untuk umum. Supaya kondisi dia tetap fit. Jadi nggak males juga nih ke kantor gitu kan. Karena kan abis sahur, makan banyak, tidur. Itu harus dia. bangun pagi, berangkat ke kantor. Itu dia. Aduh. Itu dia. Karena makan yang saya bilang, makan yang terlalu banyak. Katakan kita makan karbo banyak. Katakanlah, ya. Banyak makan manis-manis. Kadang-kadang kan minum ini nih, hot coklat lah, apa manis gini supaya tahan. Malahan bukan bikin dia kuat. Iya. Dia lemes. Lemes jadi malah. Iya. Apalagi ya harus ingat, apalagi penderita diabetes. Pada saat dia minum manis banyak, kadar gula darah naik. Dia lemes, malas pergi kantor. Demikian juga orang-orang awam. Makan memang sudah diatur. Ya, kalau kita sehat, kita banyak makan sayurnya, buah, karbo secukupnya, protein, jangan terlalu berlebihan. Olahraga seperti apa, Pi, yang cocok buat olahraga? Kalau buat olahraga untuk menjaga, ya, terutama pada saat mau buka puasa. Oke. Oh, sebelum jangan puasa pagi. Kalau saya pagi malah kita bisa enaknya langsung pagi gitu, istirahat. Pagi ya jogging bisa enak gitu. bergerak, ya enggak? Jangan Jangan karena ya? kalau kalori sudah keluar, apa semua keluar, cairan keluar, kita rasa haus. Kita rasa haus, kita mau apa? Iya. Hanya bisa baring, mandi malas terus. kerja. Iya, Seperti mandi terus. Ya enggak? Ya enggak? Jadi usahakan juga kita kalau bisa sore latihannya. Pas sore selesai latihan, baru Allah langsung tuh, Wah, langsung. langsung. Dang, Allah langsung tuh. Iya, Baru kita, baru Allah. Minum sedikit dulu, ya. Baru makan buah, ya enggak? Sholat, habis sholat, selesai sholat, baru bisa makan yang agak besar. Tapi jangan juga terlalu, sebab energi yang keluar kan tidak terlalu nggak terlalu banyak juga. nanti malamnya. Iya, betul. Jadi Ya. jangan terlalu banyak juga ya, Pi. Iya. Itu Tuhan. dia mitra olahraga. Jadi harus kayak gitu. Lumayan nih dapet tips dari Papi. Tapi ngomong-ngomong nih, Pi, ya. Saya kemarin sempat lihat nih, Pi, di media sosial. Papi sempat viral pas lagi sebelum kongres kalau nggak salah. Ya. Di media sosial tuh rame Papi lagi nyanyi. Kongres. PSSI kemarin. Waktu Sebelum kongres, ya. itu Papi viral di media sosial, Iya. lagi nyanyi-nyanyi gitu. Oh iya. Itu bisa diceritain sedikit, Pi? Itu kalau enggak salah itu ya, pada saat itu ada acara perkenalan antara
Asprof, voter-voter ini Asprof dan voter-voter dengan calon baik waketum, calon-calon exco dan calon ketua umum. Itu kalau tidak salah diadakan di The Lawns Plaza Senayan. Iya. The Lawns Plaza Senayan. Pas pada saat itu Papi karena karyawan PSSI, Papi dipercayakan untuk men-setting musik, untuk sekaligus untuk acara temu kangen lah katakan gitu ya, kumpul-kumpul sekaligus jangan terlalu tegang. Bersamaan waktu itu salah satu calon ketua umum kita ada di situ datang. Oke. Pak Erik datang. Sudah itu Pak Erik didaulat untuk Pak Erik membuat pidato lah, sambutan. Pak Erik sudah sambutan. Pak Erik bilang, "Nggak usah saya banyak-banyak ini pidato sebab kita ini di acara temu kangen atau apa ya, saling kenal gitu. Kita bikin aja coba acara lomba nyanyi." Lomba nyanyi? Ya. Bikin lomba nyanyi itu, Bi? Ya, waktu itu ya antar Asprof. Nanti kan? Antar Asprof. Ya, siap. Jadi, sudah ada beberapa Asprof. Kalau nggak bisa nyanyi, pantun lah. Bawakan pantun. Ada. Terus, tapi kan yang sekaligus berangkat MC. Iya. Papi bilang, "Oke Pak, sudah siap, peserta sudah siap Pak semua. Peserta pertama Pak, saya Pak mewakili," saya bilang, karyawan PSSI. Wih. Karyawan PSSI. Naik duluan nih, Bi. Memang sudah di atas udah di atas panggung. panggung. Bukan naik duluan, tapi sudah di atas panggung. Ya. Siap, nyanyi. Lagu. Tapi ini lagu tiba masa tiba akal. Iya enggak? Apa tuh maksudnya? Maksudnya lagu ini langsung ada muncul di kepala. Bagaimana ini buat ini supaya jadi bikin rame ini kan? Dadakan tuh berarti. Dadakan. Pas pemainnya memang sudah kenal. Sudah sejalan dengan Papi kan bertahun-tahun kita sama-sama bersama. Istilahnya Papi dengan dia ada Romusa Band. Papi bikin dengan dia ada satu grup musik Romusa Band. Namanya Romusa Band. Rombongan musisi sabar. Ada ndak ada saweran tetap sabar bermain. Oh gitu, sabar. Ada saweran lumayan, ndak ada saweran juga ndak apa-apa. Pokoknya main aja senang hati kan. Terus. Jadi sudah, Papi bilang cepat. Lagu ini aja yang gini. Iya Pi, coba. Oke ya, oke. Siapa? Saya nyanyi. Sudah, orang semua sudah diam. Nyanyilah Papi. Nyanyi lagi. Langsung lagunya kayak gini. Lagunya nih. Siang dan malam kami selalu berdoa kepada Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Siang dan malam kami selalu meminta semoga Pak Erik jadi tum umum. Wih. Ribut semua. Mantap. Kami selalu tetap dukung Pak Erik. Wih. Walaupun makin banyak godaan, takkan pernah kami berubah. Pak Erik tetap jadi tum umum. Ya, terima kasih semua. Mohon maaf kita mengganggu jalan. Para penumpang terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf sekiranya kita bisa memberikan sedikit rezeki. Terima kasih banyak juga yang sudah menyaksikan Lensor Podcast. Kasih koin. Oh, bukan lebih game ya. Ya itu dia tadi sedikit bincang-bincang kita dengan Dr. Syarif Alwi yang biasa dipanggil Papi. Sebenarnya masih pengen Papi saya kasih nyanyi gitu, Pi. Boleh nggak bikin satu lagu buat teman-teman Lensor di sini biar semangat, Pi? Dadakan, Pi, coba, Pi. Sebagai closing nih, Pi. Bisa nggak, Pi? Sebagai closing. Mau nyanyi apa nanti? Penyemangat buat teman-teman. Ayo dong, Pi. Ayo, Pi. Jangan deh, nanti tiba-tiba viral lagi. Nggak apa-apa, justru harus viral ya kan, harus viral. Istriku, marilah kita berdoa. Semoga hari ini lancar. Istriku, marilah kita berdoa. Semoga ada
Rizky, terima kasih. Aduh, sayang saya belum punya istri, Pi. Nggak ada yang ngedoain. Oke, Papi, terima kasih Ya, banyak, Pi. terima kasih. Terima kasih banyak. Masya Sukses terus buat Allah. Papi. Masya Jadi Allah. mitra olahraga yang belum tahu nih, Papi ini ternyata hobi juga bermusik. Sering nyanyi, Bi ya? Iya. Nongkrong, terus nyanyi-nyanyi, dan bahkan udah ngeluarin single-single. Ada banyak lah, searching di YouTube lah, banyak lah itu. Singlenya Papi, dan waktu corona juga sempet nyiptain lagu, Pi ya, banyak, Pi ya. Siap, waktu itu, Pi ya. siap. Tapi jangan dinyanyiin di sini, Pi. Jangan. Sudah nanti corona aja. sudah berlalu. Sudah berlalu. Jadi berlalu. kalau mau dengerin lagu-lagunya seperti apa, boleh di channel YouTube-nya, nanti ada pokoknya Papi. Oke, mitra olahraga, terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah menyaksikan kita di Lancer Podcast, seru-seruan. Sebetulnya kalau ngobrol sama Papi itu nggak cukup yang namanya cuma sejam, Pi. Harus 2 hari, 3 hari kalau perlu, Pi ya. Apalagi kalau udah di kafe musik itu udah panjang banget ya pokoknya. Kalau gitu, mitra olahraga jangan lupa ya di like, subscribe, dan juga komen YouTube channelnya Lensa Olahraga, serta follow IG Lensa Olahraga di @lensaolahraga.id dan Facebook juga Lensa Olahraga. Kalau gitu saya Azhar pamit, Papi juga. Papi Terima apa kasih. saya tahu ini? Papi boleh lebih akrab. Yes. Ya. Oke, terima kasih banyak. Kalau gitu saya Azhar dan juga Dr. Syarif Alwi pamit undur diri. Tonton terus Lancer Podcast karena hanya di Lancer Podcast saatnya olahraga yang bicara.